YouTube. Pertama-tama Via mau ngucapin terima kasih karena udah ngeklik video ini, udah mampir ke video Via yang kali ini. Dan ini masih dalam rentetan tugas kuliah, tapi yang sekarang ini mata kuliah teologi disabilitas. Jadi di video kali ini Via bakal ngajak teman-teman semua yang nonton video ini melihat begitu apa itu disabilitas, terutama disabilitas mental dari perspektif budaya. Dan kebetulan sih karena Via orang Jawa dan ini Via lagi di rumah, so kita bakalan ngebahas tentang disabilitas mental dari perspektif orang Jawa, khususnya Jawa Timur. Dan di video kali ini Via bakalan menghadirkan begitu pendapat-pendapat para tokoh yang ada di sekitar Via tentang apa itu disabilitas. Yang pertama, ini tuh tokoh masyarakat dari sisi budaya. Ini Pak D-nya Via, namanya Pak Sayuti. Beliau itu dianggap sebagai orang yang ngerti terhadap budaya Jawa, sampai-sampai nih orang-orang sekitaran sini, sekitaran rumah Via sini, kalau dia mau mendirikan rumah atau dia mau menikahkan anaknya, biasanya dia nanya-nanya sama Pak D saya yang satu ini gitu, buat nanyain kayak tanggal yang baik, terus posisi rumah yang baik, kayak gitu-gitu. Nah, buat tokoh yang kedua, Via ini bakalan nanya-nanya sama saudaranya Via lagi, dan kebetulan beliau adalah seorang majelis, namanya Pak Narto Adi. Kemudian untuk narasumber yang ketiga, lagi-lagi ini Pak D-nya Via, namanya Pak Prawit. Nah, tapi Pak Prawit ini dia adalah salah satu dari anggota perangkat desa dari Desa Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Via yakin sih meskipun diskursus tentang disabilitas ini udah gak asing buat kita, tapi di video kali ini adalah video yang beda. Ini adalah perspektif tentang disabilitas mental yang mungkin akan membawa hal baru buat teman-teman yang nonton. So stay tune dan langsung aja kita ke narasumber yang pertama. Let's go. Ciri sing bener ciri lah cacat. Terus asal usule iki lho sing oke jawabane. Kok anu iso lho. Napa? Kok guna-guna iso. Guna-guna. Nggih. Oh nggih, Nah, iso wong kan digunani wong kadang gendeng ngene oh iso. nggih, leres. Terus cara wong asal Indonesia apa ya? Nek demit ya apa ya? Nggih, betul apa demit. Menurut orang Jawa itu kebiasaannya kadang-kadang ada gangguan mental dari roh jahat. Itu kalau menurut kepercayaan orang Jawa. Nah, disabilitas gangguan mental seperti itu biasanya kalau orang Jawa itu cara penyembuhannya juga secara medis Jawa. Biasanya memakai prasarana, pakai saat buang sesaji di mana, atau di luar. Bisa juga dengan cara di luar. Ini itu saya mau nanya sama Pak D tentang disabilitas mental atau cacat mental menurut budaya Jawa. Ya tertekan. Ini tekanan batin. Karena nggak terbuka. Karena tertekan oleh lingkungan, nggak terbuka, akhirnya kan menjadi tekanan batin. Terjadilah mental down. Antara lain. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pemahaman orang-orang Jawa tentang apa itu disabilitas mental. Tetapi Via pertama-tama juga mau ngasih tahu ke teman-teman tentang perspektif lain dari apa itu disabilitas mental. Nah, kali ini Via ngutip nih dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mental. Jadi, apa sih disabilitas mental? Itu adalah terganggunya fungsi pikir, kemudian fungsi emosi, dan fungsi perilaku. Antara lain yang pertama itu psikososial. Psikososial ini isinya ada skizofrenia, ada bipolar, kemudian ada depresi, ada anxiety, dan gangguan kepribadian. Kemudian yang kedua, ini adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi sosial. Di antaranya itu ada autis dan hiperaktif. Nah, dari tiga perspektif tadi, tiga tokoh tadi, Via dapat melihat sih kalau disabilitas mental itu menurut orang-orang Jawa adalah sebuah fenomena yang berkaitan erat dengan praktik-praktik kebudayaan atau hukum adat yang berlaku gitu. Dan ini sangat kental begitu nuansanya dengan nuansa mistik yang dihidupi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Dia mau ngasih tahu juga kalau ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa namanya Petra Prakosa, yang jurnalnya udah dipublish di Fakultas Psikologi UGM. Nah, Petra Prakosa ini melakukan sebuah penelitian di komunitas dengan sebagian besar warganya atau anggotanya itu menderita disabilitas mental yang ada di Yogyakarta. Dia menganalisis ada tiga bagian dalam masyarakat itu. Yang pertama ada masyarakat awam, kemudian ada masyarakat dengan tokoh-tokoh profesional, dan masyarakat
yang penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi menurut Petra, berdasarkan irisan ini dapat diketahui nih bahwa menurut orang-orang awam memang disabilitas mental ini erat kaitannya dengan mitos seperti itu. Ada gejala-gejala tetapi mereka menginterpretasikan atau menerjemahkan gejala-gejala ini itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka, berdasarkan apa yang sudah hidup, nilai-nilai adat apa yang sudah hidup dan mereka hidupi selama mereka menjadi bagian dari masyarakat Yogyakarta. Seperti itu. Jadi dikaitkan dengan perspektif 3 tokoh via tadi, itu kan disabilitas mental bisa karena kutukan gitu atau hukuman gitu. Nah, dari sini bisa jadi disabilitas mental ini diturunkan gitu. Jadi kalau mindsetnya seorang ibu yang dia disabilitas mental, bisa dipastikan kalau anaknya itu pasti nanti juga disabilitas mental juga. Nah, ini sejalan dengan apa yang dipikirkan kemudian dituliskan oleh seorang sosiolog bernama Ervin Goffman dalam bukunya yang berjudul Stigma: Notes of Spoiled Identity. Jadi menurut Goffman, kemudian juga pendapat para tokoh, kemudian penelitian dari salah seorang mahasiswa psikologi ini, menurut Via, disabilitas mental ini ya erat kaitannya dengan budaya, dan ini berakhir sama sebuah fenomena yang namanya stigmatisasi dan marginalisasi. Jadi seseorang dengan disabilitas mental dia bisa dipinggirkan begitu karena dianggap sebagai yang tidak normal. Itu kesimpulan dari Via. So in the end of this content, kalau teman-teman ada yang nanya, jadi disabilitas mental ini kayak gimana sih sebenarnya gitu, yang benar tuh karena apa, ya Via nggak bisa ngejawab atau ngasih jawaban pasti buat teman-teman. Oh ini medis nih, nggak, kita menolak budaya, kita nolak sosial, kita nggak bisa seperti itu karena kita harus berpikir secara holistik. Jangan menafsirkan sebuah fenomena berdasarkan satu teori aja. Kita harus bisa berpikir interdisipliner. Itu aja sih teman-teman. Terserah teman-teman mau percaya teori yang mana, tapi Via mau ngasih tahu sesuatu yang baru kepada teman-teman, yaitu disabilitas mental dari perspektif budaya. So, Via mau ngucapin terima kasih, thank you so much for watching, dan semoga ini menjadi berkat, ada manfaatnya untuk saya dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kemarin tepat adalah Hari Disabilitas Internasional. Via mau ngucapin selamat Hari Disabilitas, dan jangan tinggi hati karena setiap kita berpotensi untuk menjadi orang yang disable. Demikian, terima kasih udah nonton. So, thank you for watching and see you on my next video. Thank you, salam rukun.